Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, assalatu wassalamu ala al-mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini kembali berjumpa untuk mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Bagaimana kabar teman-teman kelas 7 di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa menjaga protokol kesehatan, ya. Dan jangan lupa senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan perlindungan, ya, dari wabah COVID-19. Nah, teman-teman kelas 7, siapkan semangatnya dan luruskan niatnya, ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita bab mengenai sistem organ, ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa sistem terkecil dalam tubuh kita itu adalah sel. Dan kemarin kita sudah pelajari struktur dan fungsi dari sel pada makhluk hidup, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Dan juga kita telah mempelajari perbedaan bagian dari sel pada tumbuhan maupun pada hewan. Hari ini kita lanjutkan dengan struktur yang lebih tinggi dari sel, yaitu jaringan. Jaringan sendiri memiliki arti kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, ya, yang membentuk sebuah organisasi yang baru yang disebut sebagai jaringan, ya. Jadi jaringan itu adalah kumpulan-kumpulan sel, gabungan-gabungan sel yang punya struktur dan fungsi yang sama, ya. Nah, jaringan tumbuhan yang paling luar itu disebut sebagai jaringan epidermis, ya. Yang bagian paling luar namanya epidermis. Jaringan epidermis ini menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. Setelah itu, ya, setelah epidermis akan ada jaringan parenkim. Disebut juga sebagai jaringan dasar. Kenapa? Karena menjadi tempat bagi jaringan lain. Jadi jaringan lain nanti akan berada di atasnya dari jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini tersusun atas banyak sel parenkim, ya, yang berdinding tipis, ya, yang berdinding tipis. Nah, setelah jaringan parenkim akan ada jaringan penguat atau penyokong. Di sini dibagi dua, ya. Ada jaringan kolenkim di mana dia memberikan kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan, ya. Sedangkan sklerenkim jaringannya bersifat permanen, ya. Berfungsi untuk menguatkan atau menyokong tumbuhan, ya, supaya kuat.
Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Ya, ini berfungsi untuk mengangkut ya baik air maupun sisa makanan. Ada dua jenis. Yang pertama silem, yaitu jaringan pembuluh kayu. Tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati. Sel tersebut saling menyambung membentuk suatu pembuluh. Pembuluh inilah yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun yang fungsinya nanti untuk berperan dalam proses fotosintesis ya. Floem, jaringan pembuluh tapis, terdiri atas sel-sel hidup berdinding tipis. Floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi proses kerjanya yang dari akar itu yang bekerja itu adalah silem membawa air menuju ke daun, untuk di daun itu nanti akan terjadi yang disebut sebagai proses fotosintesis. Nah, setelah terjadi proses fotosintesis ya, hasil fotosintesisnya berupa senyawa karbon ya, di sini adalah C6H12O6 ya, dibawa kembali oleh floem. Sekarang yang bawa adalah floem ya. Floem akan membawa hasil fotosintesis tersebut ya dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ya, untuk digunakan ya sebagai metabolisme tumbuhan. Jadi seperti itu proses kerjanya ya. Jadi silem itu membawa air, floem membawa hasil fotosintesis ya. Mudah-mudahan bisa membedakan ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan lebih detail lagi. Nah, ini beberapa jaringan pada tumbuhan lainnya. Ya. Jaringan yang lain itu ada namanya jaringan meristem primer ya. Berfungsi sebagai pertambahan tinggi ya, bertambah tinggi. Kemudian meristem sekunder. Meristem primer itu biasanya kalau teman-teman lihat di belahan pohon ya, itu akan terlihat teman-teman ada bulatan yang bagian awal. Sedangkan yang setelahnya ya, yang akan membuat dia melebar ya, itu adalah meristem sekunder karena dia pertambahan lebar. Sama prosesnya kita bisa lihat belahan pada pohon misalnya ya, pohon kita belah ya, itu akan terlihat ya yang dibelah dengan menggunakan mesin potong kayu ya, yang sifat kalau kita lihat dia halus ya, datar ya, permukaannya itu akan terlihat ya, akan terlihat jaringan meristemnya. Kemudian epidermis tadi sudah disebutkan sebagai pelindung jaringan ya, dan juga sebagai tempat pertukaran zat. Parenkim tempat jaringan lain ya, kenapa? Karena dia jaringan dasar ya, sebagai tempat untuk jaringan lain. Jadi jaringan penyokong, jaringan silem, floem itu bertempatnya di mana? Di parenkim. Jaringan penguat, penyokong atau penguat silem tadi sudah ya, mengangkut air dari akar menuju daun. Kemudian floem mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, setelah kita belajar tumbuhan, sekarang kita akan masuk ke jaringan hewan. Jaringan hewan itu yang pertama adalah jaringan epitelium. Merupakan jaringan pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Yang kedua adalah jaringan otot. Ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ini akan
teman-teman pelajari nanti di pelajaran sistem gerak manusia ya pada kelas 8. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Ini nanti juga akan dipelajari di sistem koordinasi manusia. Kemudian jaringan penyokong, jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa juga akan dipelajari nanti lebih lanjut di pelajaran yang pertama. Untuk jaringan tulangnya adalah di sistem gerak manusia, dan jaringan darahnya nanti dipelajari di sistem peredaran darah manusia. Ini lebih detail lagi ya. Tadi epitelium sudah disebutkan sebagai pelindung tubuh, melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Kenapa? Karena di situ ada jaringan saraf juga ya, ada sel-sel saraf di dalam epitelium. Makanya salah satu yang menjadi perasa itu adalah kulit ya. Kenapa? Karena menerima rangsangan ya, bisa merasakan rangsangan sentuhan, rangsangan suhu ya. Kemudian otot lurik menggerakkan tubuh secara sadar. Otot polos menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar. Otot jantung tugasnya untuk memompa darah. Saraf menerima dan mengirim rangsangan. Tendon melekatkan otot ke tulang. Ligamen penghubung antar tulang. Dan tulang menegakkan tubuh. Darah mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Kemudian limfa mengangkut lemak dan pertahanan tubuh. Kenapa? Karena di dalam limfa nanti kalian akan pelajari ya, bahwa di dalam limfa itu terjadi proses untuk menghasilkan sel darah putih. Ya, sel darah putih fungsinya untuk pertahanan tubuh, karena dia yang akan nanti membunuh kuman-kuman baik dari bakteri maupun dari virus. Nah, setelah kita mempelajari jaringan, kita akan masuk ke struktur berikutnya, yaitu organ. Organ pengertiannya adalah kumpulan jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Ya. Jadi sebetulnya pengertiannya hampir mirip dengan jaringan tadi. Jaringan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, kalau organ kumpulan jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Organ pada tumbuhan dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Akar bertugas sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap unsur hara, dan menyimpan cadangan makanan. Mungkin sudah jelas ya teman-teman ya di sini ya. Ya, akar menunjang berdiri tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya. Berarti ya, teman-teman juga sudah memahaminya ya, dengan adanya akar maka akar bisa berdiri, tumbuhan bisa berdiri. Ya. Kemudian menyerap unsur hara ya, di mana akar itu akan terus menjalar ya. Pertama menuju ke sumber air. Dia akan mencari sumber air ya. Kemudian sebagai tempat cadangan makanan ya, misalnya pada singkong, ubi, di mana akarnya berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Batang berfungsi menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Jadi penghubung tadi ya, ketika jaringan silem membawa air dari akar menuju daun, dia akan melewati batang. Jadi dia menghubungkan antara akar dengan daun. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan yang lain ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di
batang misalnya adalah tanaman tebu, ya. Teman-teman bisa cari lagi informasi yang lainnya yang menyebutkan batang sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Kemudian daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, ya, karena disitulah terjadi proses fotosintesis di daun. Kenapa? Karena di situ terdapat klorofil atau zat hijau daun. Penguapan air dan pertukaran udara. Berikutnya adalah organ hewan dan manusia. Organ pada tubuh hewan dan manusia mempunyai fungsi khusus. Misalnya, lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera atau nanti kita sebut sebagai sistem indera, ya. Paru-paru sebagai organ pernapasan, labung, usus, dan hati sebagai organ pencernaan, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskresi. Nah, sistem organ. Sistem organ ini merupakan, sekali lagi, kumpulan organ yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Misalnya tadi adalah respiratory system, berarti adalah kumpulan organ pernapasan, ya. Respiratory system itu sistem pernapasan, berarti sistem organ pernapasan yang memiliki struktur dan yang sama, yaitu organ-organ pernapasan itu berkumpul menjadi satu. Apa itu? Paru, ya. Kemudian juga reproductive system, urinary system, ya. Urinary system itu sistem ekskresi, reproductive system berarti sistem reproduksi, ya. Ini semuanya adalah kumpulan dari organ tadi, ya, memiliki struktur dan fungsi yang sama, ya, yang membentuk organisasi kehidupan yang lebih tinggi dari organ, gitu. Jadi dia berkumpul menjadi satu sistem organ, dan sistem organ ini dalam tubuh kita ada sistem indera, ya, ada sistem koordinasi, ya, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, ya, dan juga sistem gerak pada tubuh kita. Ini semuanya membentuk sebuah sistem. Jadi secara urutan taksonnya dalam klasifikasinya adalah dimulai dari sel, kemudian sel akan membentuk jaringan, jaringan berkumpul membentuk organ, dan organ berkumpul bekerja sama satu sama lain akan membentuk sistem organ. Nah, demikian teman-teman yang disebut sebagai organisasi kehidupan dalam makhluk hidup. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Bagi yang belum paham bisa mengulang kembali videonya, atau bisa juga teman-teman silakan, ya, mencari informasi tambahan baik di internet maupun di buku-buku lainnya. Nah, untuk tugas hari ini adalah mengerjakan evaluasi, ya, bab organisasi kehidupan halaman 265 bagian A saja, ya, bagian A saja. Terima kasih sudah mengikuti, menyimak. Untuk teman-teman semuanya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.